Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah diprediksi akan menghadapi tantangan berat pada tahun 2026 mendatang. Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat disebut akan mengalami penurunan cukup signifikan, yakni sekitar 383 miliar rupiah. Wakil Ketua 1 DPRD Kotim, Julian Syah, mengatakan bahwa kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah bersama DPRD dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahun depan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kalteng, Herman. Rekan Herman, silakan laporan Anda. Ya baik, benar sekali. Mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat siang menjelang sore dimanapun Tribuners berada. Ya benar sekali bahwa pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur memprediksi akan menghadapi tantangan berat pada tahun 2026 mendatang, yang mana dana transfer dari pemerintah pusat disebut akan mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu sekitar 383 miliar, yang mana hal tersebut menjadi sorotan dari Wakil Ketua 1 DPRD Kotim, Julian Syah, yang mana dirinya menilai bahwa dana tersebut harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah bersama DPRD dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan ke depannya. Dan dirinya juga menegaskan bahwa penurunan dana transfer tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah. Dan menurutnya juga DPRD Kotim bersama DPRD Provinsi Kalimantan Tengah akan segera melakukan langkah koordinasi dan juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah, yang mana tujuannya jelas agar penurunan dana tersebut tidak terlalu membebani daerah dalam melaksanakan program prioritas. Menurutnya hampir 383 miliar jika dirinya memprediksi ataupun dari informasi yang dirinya dapatkan. Tentunya dirinya akan membicarakan hal tersebut dengan internal partai maupun di DPRD Kalteng. Maksud kami di DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan nantinya semacam ada usulan atau masukan yang akan pihaknya sampaikan supaya daerah tidak terlalu terbebani akan kebijakan tersebut. Dan dirinya juga menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya juga akan menggelar pertemuan internal bersama Sekretaris Jenderal Gerindra di DPRD Provinsi yang bernama Wengga. Dalam forum itu akan dibahas mengenai berbagai langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari berkurangnya dana pusat yang diturunkan ke daerah tersebut. Dirinya juga menegaskan bahwa kemampuan Kotim dalam menggali potensi pendapatan daerah atau PAD masih terbatas. Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan tetap memperhatikan kebutuhan daerah terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan juga pelayanan dasar. Selain itu, dirinya juga mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Bupati Kotim terkait langkah alternatif menghadapi kemungkinan penurunan dana tersebut. Dan menurutnya pemerintah daerah akan tetap menyusun program prioritas yang realistis sesuai dengan kemampuan anggaran. Dan Julian Syah juga menuturkan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah Agus Sabran menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pemerintah kabupaten dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Ya baik, sekian yang dapat saya informasikan. Saya Herman Yantur Saputra, pewarta dari tribunkalteng.com, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Yang jadi masalah kita sekarang ini adalah kita ini nantilah kita melihatnya bagaimana nanti kebijakan dari pemerintah pusat lagi, karena kita ini dana transfer pusatnya berkurang hampir 383 miliar kalau tidak salah itu. Nah nanti ini yang jadi harapan kita nanti. Mungkin kami juga di DPRD Kabupaten termasuk juga Mas Wengga sebagai sekjen kami di DPRD Provinsi ini, nanti kami mungkin tidak lama lagi akan ada pertemuan kami internal partai kami, dan nanti mungkin kami akan membuat semacam oret-oretan lah, menyampaikan kepada beliau bagaimana daerah ini dalam hal mengatasi masalah itu. Karena kita melihat pun kalau kita ini sangat berkurang bantuan dari pusat, sedangkan kita menggali PAD kita, kayaknya tidak mungkin kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Jadi itu dari kami. Silakan Pak Sekjen kalau ada tambahan. Apa target DPC Pak untuk kader Pak? Masalah itu nanti saya sudah ada berbicara dengan bahwasanya mengawal tetap berjalan
adanya permintaan dari tim pelaksana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Tanya Salam. Saya kembalikan ke studio bersama rekan Alinda. Baik, terima kasih rekan Desi atas laporan Anda. Selamat bertugas.